Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 6, kelas 8 semester 1, halaman 283 sampai 286. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses lebih semangat lagi untuk nemanin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1 sampai 10 Gen. Nah, kita masuk ke soal pertama terlebih dahulu. Jadi perhatikan soalnya terlebih dahulu. Pernyataan yang tepat tentang ciri-ciri komponen penyusun darah adalah titik-titik. Jadi kalian bisa baca opsinya ya. Oke Gen? Seperti biasa dalam menjawab suatu soal, hal pertama yang perlu kita pahami tentu adalah pokok masalah yang ditanyakan pada soal. Nah, jadi kita perjelas dulu ya masalah yang ada di soal nomor 1 ini. Jadi yang ditanyakan di soal ini sebenarnya sudah jelas ya, Gen, yaitu mengenai mana pernyataan yang paling tepat atau yang paling benar berhubungan dengan ciri komponen penyusun darah. Nah, kata kuncinya adalah pahami aja ciri komponen penyusun darah. Dengan rujukan, kalian bisa gunakan halaman 257 sampai 259 di buku pegangan IPA kalian, di mana tempat soal ini berada. Tapi kalau kalian malas baca, Gen Sukses sudah sediakan rangkumannya berikut ini. Oke Gen, langsung kita eksekusi jawabannya. Perhatikan rangkuman dan penjelasan berikut. Jadi kalian bisa perhatikan di gambar ini terlebih dahulu Gen. Nah, kalau melihat di tabung reaksi, maka darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Nah, sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sel darah merah atau istilahnya adalah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan trombosit, ini merupakan keping-keping darah. Jadi, secara keseluruhan komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta keping darah. Nah, tabel di bawah ini menjelaskan perbedaan dari setiap komponen darah tersebut, Gen. Oke, pertama sel darah merah disebut bikonkav karena ya bentuknya ini bulat tapi pipih, di mana bagian tengahnya ini sedikit mencekung. Nah, ternyata sel darah merah ini tidak berinti. Maka pernyataan yang B ini opsinya salah. Ya, untuk yang sel darah merah. Kita sesuaikan tabelnya ya, urutannya, penjelasannya. Kedua, untuk sel darah putih ini ternyata memiliki inti sel dan bentuknya pun tidak tetap atau bersifat ameboid. Sehingga opsi yang A yang kalian perhatikan di soal juga termasuk salah. Jadi Gen Sukses sudah mencoret pernyataan yang salah di setiap opsinya ya Gen. Jadi kalau ditanya mana yang salah, itu aja yang bagian dicoretnya itu. Oke? Kemudian untuk trombosit atau keping darah ternyata memiliki bentuk cakram bergranula atau istilahnya ada toppingnya atau ada geriginya kalau kalian perhatikan di setiap sel trombosit ini. Dan juga tentunya trombosit atau keping darah ini tidak berinti sel, sehingga opsi D juga bisa kita salahkan. Dan ternyata yang benar adalah opsi yang C, di mana plasma darah merupakan cairan darah yang di dalamnya terdapat protein plasma dan zat larut lainnya. Nah, ini untuk jawaban dari soal nomor 1 Gen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah soal nomor 2. Pernyataan yang benar tentang sel darah putih adalah titik-titik. Oke, kalian bisa baca sendiri ya. Nanti kita bahas juga setiap opsinya Gen. Oke, sekarang lebih rinci ya soalnya. Kalau tadi bahas komponen penyusun darah secara umum, sekarang kita bahas mengenai mana pernyataan yang benar yang berhubungan dengan sel darah putih atau leukosit. Nah, untuk kata kunci jelas mengenai sel darah putih, sehingga kita bisa gunakan rujukan dari halaman 258 sampai 259 Gen. Oke, langsung kita sikat soal nomor 2 ini. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, untuk menentukan kebenaran opsi-opsi yang ada ini, maka kita bisa gunakan tabel 6.1 ini Gen, yang bisa ditemukan di halaman yang 258 atau 259. Kalian buka aja bukunya. Nah, untuk opsi pertama yaitu yang A, ini termasuk opsi yang salah karena pernyataannya terbalik.
Yang benar adalah granulosit atau sel darah putih yang bergranula atau memiliki boba ini terdiri dari 3 jenis. Sedangkan yang tidak bergranula atau tidak ada bobanya ini terbagi menjadi 2 jenis sel darah putih lagi. Kalian bisa lihat ya pada tabel untuk lebih rincinya. Nah, untuk opsi kedua atau yang B ini juga pernyataan yang salah gen. Karena sel T dan sel B ini merupakan bagian dari jenis sel darah putih limfosit, bukan bagian dari monosit. Sehingga juga salah yang pernyataannya. Walaupun fungsinya sudah benar untuk kedua sel ini. Yaitu sel T dan sel B untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Nah, kemudian untuk opsi C, ini pernyataan yang salah. Di mana letak salahnya? Untuk pernyataan yang infeksi cacing. Nah, jadi jangan sampai tertukar dengan eosinofil untuk pernyataan seperti ini ya, Gen. Nah, sehingga opsi yang bisa kita pilih adalah yang D, sesuai pernyataan di halaman 258 berikut ini, Gen. Yang mana fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ini untuk jawaban soal nomor 2. Kita lanjut. Masuk ke soal nomor 3. Oksigen dalam darah akan diangkut oleh titik-titik. A. Eritrosit, B. Leukosit, C. Trombosit, atau D. Plasma darah. Bagian soal nomor 3 ini sudah sangat jelas ya mengenai masalah dan kata kuncinya. Sehingga kita bisa jawab dengan menggunakan rujukan rangkuman dari halaman 281. Sehingga didapat bahwa oksigen dalam darah merupakan tanggung jawab dari hemoglobin yang menjadi bagian dari sel darah merah atau eritrosit. Nah, hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh dalam bentuk oksihemoglobin. Again, dengan demikian opsi yang bisa kita pilih adalah yang A, yaitu eritrosit atau sel darah merah. Kita lanjut ke soal nomor 4, Gen. Setelah nomor 3 agak singkat soalnya, kita kembali ke soal yang opsinya agak lebih panjang lagi. Oke? Pernyataan yang tepat tentang transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan darah pada resipen adalah titik-titik. Jadi kalian bisa perhatikan opsinya sendiri ya, Gen. Yang mana resipen ini artinya adalah semacam penerima donor ya. Jadi kalau ada pendonor, maka resipen ini diistilahkan sebagai penerima donor darah. Oke? Jadi jangan sampai tertukar ya. Bagian kali ini berhubungan dengan proses transfusi darah atau donor darah. Jadi di soal ini sudah cukup jelas untuk masalahnya. Hal yang ditanyakan adalah mengenai mana pernyataan yang tepat berhubungan dengan transfusi darah agar ini tidak terjadi penggumpalan darah pada resipen atau orang yang menerima donor. Nah, adapun rujukan kalian bisa gunakan dari halaman 261 hingga 262. Jadi kita pahami dulu konsep dasarnya ya, Gen, bahwa terjadinya penggumpalan darah pada penerima donor ini terjadi jika orang tersebut mendapatkan donor darah jadi jenis golongan darah yang berbeda dengan golongan darah si penerima ini. Nah, darahnya akan mengalami pembekuan atau penggumpalan dan dapat tentunya ya menyebabkan risiko tertentu bahkan kematian. Jadi konsep itu ya, Gen. Jadi kalau golongan darah yang didonorkan berbeda, maka bisa terjadi penggumpalan. Akan tetapi ini beberapa golongan darah mempunyai karakteristik atau keunikan tersendiri. Nanti kita bahas sama-sama. Jadi patokannya sebenarnya ada tidaknya atau apa tipe dari antigen pada masing-masing golongan darah. Tapi kalian tidak perlu pusing, cukup pahami melalui gambar yang tertera ini, Gen, untuk menjawab soal yang satu ini. Kemudian, Gen sukses cantumkan juga tabel golongan darah resipen dan pendonor dari buku halaman 262. Again, kita bahas satu persatu opsinya ya, karena ini berkaitan dengan pernyataan. Nah, untuk opsi A, ini pernyataan yang salah ya, Gen, karena golongan darah A hanya dapat menerima dari pendonor golongan darah A dan golongan dari O, bukan dari golongan darah AB. Ya, jadi ini salah. Kemudian untuk opsi B, ini pernyataan yang juga salah, karena golongan darah B hanya dapat menerima dari pendonor dengan golongan darah B dan O, bukan dari golongan darah AB. Nah, lanjut untuk opsi C, ini pernyataan yang tepat karena keunikan dari golongan darah AB adalah dapat menerima donor darah dari semua golongan darah, baik itu AB, A, B, ataupun golongan darah O. Nah, adapun untuk opsi D, ini pernyataan yang salah karena golongan darah O meskipun bisa mendonorkan darahnya ke semua jenis golongan darah, tapi golongan darah O hanya bisa menerima donor dari golongan darah O itu sendiri. Oke, itu keunikan
atau karakteristik yang ada dua yang berbeda, yaitu antara golongan darah AB yang bisa menerima semua jenis golongan darah dan golongan darah O yang bisa mendonorkan ke semua jenis golongan darah. Tapi pada intinya yang utama itu adalah tetap harus golongan darah yang sejenis atau sama. Kalau nggak ada pilihannya baru bisa menyesuaikan karakteristik dari golongan darah AB tadi yang menerima dan O tadi yang mentransfusikan atau mendonorkan. Kira-kira seperti itu ya gen. Oke, dengan demikian opsi yang bisa kita pilih adalah yang C, yaitu resipien yang memiliki golongan darah AB dapat menerima darah dari semua golongan. Kita masuk ke soal nomor 5. Perhatikan diagram proses pembukuan darah di bawah ini. Berdasarkan diagram di atas, X dan Y secara berturut-turut adalah titik-titik. Bagian kita masuk pada pembahasan soal yang berbeda lagi. Nah, kali ini berhubungan dengan proses pembekuan darah, yang mana pembahasannya adalah kalian temukan ini di halaman 260. Jadi soal ini kita hanya diminta untuk menentukan atau mengisi kolom yang rumpang atau kosong dengan keterangan yang tepat yang berhubungan dengan proses pembekuan darah. Jadi untuk masalahnya sudah jelas ya gen. Jadi langsung kita jawab soal yang satu ini. Perhatikan penjelasan berikut. Jadi dapat diketahui alur proses pembukaan darah adalah sebagai berikut gen. Jadi pada baris pertama kalian perhatikan prosesnya adalah sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Nah, ternyata di dalam trombosit ini terdapat enzim yang namanya trombokinase atau tromboplastin nama lainnya. Sehingga dikeluarkanlah enzim ini. Kemudian lanjut ke baris kedua. Nah, enzim trombokinase atau tromboplastin akan mengubah protrombin, yang mana ini merupakan calon trombin, menjadi trombin karena pengaruh tadi ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Nah, kemudian lanjut pada baris ketiga, trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Oke kan? Dengan demikian keterangan yang tepat untuk mengisi kolom X adalah enzim trombokinase atau tromboplastin, dan untuk mengisi kolom Y adalah protrombin atau calon trombin, sehingga kita bisa pilih opsi yang D. Bagian kita lanjut ke soal nomor 6. Ini sudah setengah perjalanan dari sesi soal pilihan ganda ini. Jadi harus semangat lagi karena perjalanan masih panjang. Oke, perhatikan kelainan-kelainan berikut. Ada hipertensi, hipotensi, buta warna, arteriol, anemia, dan stroke, yang merupakan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah terdapat pada nomor titik-titik. Bagian ini pernyataan yang sudah cukup jelas, yaitu menanyakan tentang mana yang merupakan gangguan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, untuk rujukan kalian bisa baca mulai dari halaman 272. Hanya saja jawaban pastinya sudah ada di rangkuman halaman 281. Bagian langsung kita eksekusi soal yang satu ini. Dapat diketahui bahwa gangguan pada sistem peredaran darah antara lain ada jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipotensi atau darah rendah, dan hipertensi atau darah tinggi. Sehingga opsi yang bisa kita jawab adalah yang D, yaitu ada poin 1 hipertensi, poin 2 hipotensi, poin kelima anemia, dan poin keenam itu stroke. Nah, untuk poin ketiga ini ada kelainan buta warna. Gen sukses kira kalian sudah tentu paham ya mengenai buta warna ini termasuk kelainan atau gangguan apa. Nah, kalau untuk poin keempat yang arteriol ini bukan penyakit atau kelainan atau gangguan ya gen, tapi arteriol ini adalah jenis arteri paling kecil yang berguna dalam mengangkut darah keluar dari jantung dan menuju ke pembuluh darah kapiler. Sesuai di gambar ini yang sudah gen sukses tandakan, ini merupakan arteriol, bukan termasuk jenis kelainan, gangguan, ataupun penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Jadi jawabannya untuk soal nomor 6 adalah D. Bagian kita sampai ke soal nomor 7. Urutan peredaran darah yang benar adalah titik-titik. Jadi kalian bisa baca sendiri opsinya. Untuk soal nomor 7 ini masalahnya sudah sangat jelas. Jadi langsung kita bisa jawab dengan menggunakan rujukan
dari halaman 267. Jadi perhatikan alur dan penjelasan berikut gen sambil kita belajar bagaimana sih sistem peredaran darah pada manusia. Oke? Jadi perlu diketahui gen bahwa setiap beredar darah ini melewati jantung 2 kali sehingga disebutlah peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah ganda dikenal dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi ada 2 dan alur ini atau urutan dalam peredaran darah manusia perlu kita pahami juga. Jadi jangan sampai terbalik-balik antara yang darah kecil dan darah besar. Tergantung ini nanti kategori yang mana untuk soal nomor 7 ini. Dan memang ada baiknya kalian paham 2 alur peredaran darah ini gen. Nah, pertama untuk sistem peredaran darah kecil, ini merupakan sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah dimulai dari jantung, tepatnya di bilik kanan, kemudian didoronglah darah ke pembuluh nadi atau arteri paru-paru, kemudian sampai di paru-paru, kemudian akan balik lagi darah ini setelah kaya akan oksigen menuju ke jantung melalui pembuluh balik atau vena paru-paru. Nah, kemudian nanti sampai ke jantung, masuk ke serambi kiri. Nah, setelah itu peredaran darah kecil ini, maka lanjutlah langsung ke peredaran darah besar. Mekanisme peredaran darah besar merupakan sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Nah, sistem peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri jantung. Tadi setelah darah tadi melalui atau kembali dari paru-paru, kemudian darah ini menuju seluruh tubuh melalui aorta tubuh atau pembuluh nadi tubuh dan kembali ke serambi kanan jantung melalui vena kapah atau pembuluh balik. Nah, kemudian dimulailah lagi sirkulasi darah kecil yang dimulai dari jantung bilik kanan. Begitu seterusnya gen. Jadi pahami aja keterangan-keterangan angka yang ada ini. Pasti kalian bisa kok pahaminya karena dasarnya sebenarnya mudah saja. Hanya saja istilah-istilah yang ada ini kadang membingungkan. Maka dari itu penting untuk hafal juga keempat bagian jantung ini. Jadi pokoknya ingat aja serambi atas dan bilik ini bawah di bagian jantung. Nah, serambi menerima dan bilik ini memompa. Jadi kalau ini sudah tidak terbalik-balik, insya Allah atau dijamin kalian sudah menguasai sistem peredaran darah ini. Again, jadi perhatikan opsinya dan ternyata didapat opsi yang tepat untuk urutan peredaran darah yang benar adalah yang opsi D, di mana darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung masuk ke serambi. Jadi ingat tadi serambi menerima dan yang menerima kebetulan serambi kanan karena dari darahnya seluruh tubuh. Nah, kemudian masuk ke bilik kanan untuk dipompa. Ingat tadi bilik dipompa kan? Dan dipompalah ke paru-paru. Karena biasanya darah yang dari seluruh tubuh kembali ke jantung itu biasanya minim oksigen dan kaya karbon dioksida. Sehingga harus ditukar. Tukarnya lah di paru-paru, di peredaran darah kecil. Nah, setelah dari paru-paru kembali ke jantung, darah ini masuk melalui serambi kiri, lanjut ke bilik kiri yang kemudian dipompa lagi ke seluruh tubuh, begitu seterusnya. Oke, jadi untuk nomor 7 opsi yang benar adalah yang D. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 8. Pembuluh darah yang kaya dengan oksigen berasal dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri adalah titik-titik. Oke, soal ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya, masih berkaitan dengan sistem peredaran darah. Untuk soal yang ini, hal yang ditanyakan adalah apa istilah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Jadi untuk jawaban soal ini, ya kita perlukan cukup satu gambar detail alur peredaran darah lengkap dengan ilustrasi jantung yang terhubung dengan paru-paru dan pembuluh darah tubuh. Sehingga kita bisa gunakan rujukan melalui halaman 267. Oke, langsung kita jawab ya. Jadi berikut ini adalah gambar ilustrasi sistem peredaran darah pada manusia. Lengkap dengan istilah bagian yang berperan dalam sistem tersebut gen. Nah, jadi kalau kita melihat gambar ini, kita tinggal fokus ke bagian pembuluh darah mana yang tersambung atau menghubungkan paru-paru dengan bagian serambi kiri jantung. Kalau kalian merujuk pada gambar, ternyata bagian pembuluh darah yang berperan menghantarkan darah yang kaya dengan oksigen yang berasal dari paru-paru menuju jantung dan masuk melalui serambi kiri adalah bagian pembuluh balik, yaitu vena pulmonalis. Jadi pembuluh balik ini istilahnya depannya adalah vena. Dan pembuluh
pengangkut darah menuju ke sesuatu jaringan itu adalah arteri. Vena kembali, arteri menuju. Oke, kira-kira seperti itu ya, Gen, untuk sederhananya. Jadi dengan demikian opsi yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah vena pulmonalis, yaitu adalah pembuluh balik dari paru-paru. Kita masuk ke soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Tabel perbedaan pembuluh darah berikut yang benar adalah titik-titik. Bagian nomor 9 ini juga berhubungan dengan pembuluh darah dalam sistem peredaran darah. Kali ini kita disuguhkan dengan tabel perbedaan pembuluh darah nadi atau istilahnya adalah arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Nah, untuk rumusan masalah, Gen, saya kira sudah jelas ya, Gen, yaitu menanyakan mana pernyataan yang benar berhubungan dengan perbedaan kedua pembuluh darah tersebut. Adapun untuk rujukan, kalian bisa gunakan tabel perbedaan pembuluh darah, arteri dan vena dari halaman 266. Jadi berdasarkan tabel 6.4 mengenai perbedaan pembuluh arteri dan vena, maka pernyataan yang benar pada opsi yang ada ini adalah opsi yang A, di mana pembuluh nadi atau arteri mengalirkan darah keluar meninggalkan jantung dan pembuluh balik atau vena mengalirkan darah menuju jantung. Adapun opsi lain seperti opsi B, C, dan D ini salah karena pernyataannya terbalik-balikan. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk soal nomor 9. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir di sesi soal pilihan ganda ini, Gen. Jadi perhatikan dulu soalnya. Nah, Pak Beni menderita sakit jantung. Berikut ini saran yang paling tepat diberikan kepada Pak Beni adalah titik-titik. Nah, kalian bisa baca sendiri untuk opsinya ya. Bagian untuk soal terakhir ini masalahnya sudah cukup jelas, yaitu menanyakan tentang apa saran yang paling tepat untuk Pak Beni yang menderita sakit jantung. Adapun untuk rujukan, kalian bisa gunakan dari halaman 272 pada materi gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Nah, khususnya di materi jantung koroner. Oke, langsung kita bahas sama-sama soal yang satu ini. Jadi perhatikan penjelasan berikut. Nah, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Pak Beni ini menderita penyakit jantung, bukan belum menderita. Sehingga yang ditanyakan bukan berkaitan dengan apa upaya mencegah penyakit jantung, tapi lebih dipertanyakan kali ini adalah paling pas adalah menanyakan tentang apa upaya menanggulangi penyakit jantung Pak Beni ini atau upaya untuk tidak memperparah penyakit jantung Pak Beni. Maka dirasa penting untuk tahu dulu apa itu penyakit jantung. Nah, karena pada bab ini berkaitan dengan pembuluh darah, maka penyakit jantung seperti yang diderita Pak Beni dapat disebabkan karena adanya pembentukan plak atau timbunan lemak atau padatan keras pada pembuluh darah. Nah, padatan ini menyebabkan arteri koroner atau pembuluh nadi atau arteri pada jantung menyempit, membatasi aliran darah ke jantung. Nah, akibatnya sel-sel jantung akan kekurangan oksigen yang disuplai darah. Nah, ini akan menyebabkan rasa nyeri di jantung, juga dapat menyebabkan rasa pusing, pingsan hingga kematian mendadak. Nah, penebalan dan pengerasan pembuluh nadi ini disebut sebagai aterosklerosis. Dapat terbentuk dari penimbunan kolesterol, lemak, produk limbah sel, kalsium, dan fibrin di dalam pembuluh arteri. Nah, penyakit ini timbul terutama pada orang yang tidak menjaga pola makannya dan memakan banyak makanan berlemak tetapi minim berolahraga. Sehingga untuk mencegah penyakit jantung Pak Beni harus mengurangi makanan yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah seperti lemak daging yang kaya kolesterol. Selain itu, Pak Beni juga harus rutin berolahraga agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Tentunya dengan olahraga yang sesuai usia Pak Beni dan sesuai keparahan dari penyakit jantung Pak Beni. Tidak boleh berlebihan dan terlalu keras. Again, dengan demikian opsi yang bisa kita pilih untuk 10 ini adalah yang C, yaitu Pak Beni harus menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang berlemak. Untuk opsi yang A harusnya sudah bukan mengurangi tapi justru harus menghindari atau bahkan berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol dan tentunya kebiasaan merokok.
Untuk opsi B, ini pernyataannya harus berolahraga secara keras untuk melatih kekuatan otot jantung kurang tepat. Olahraga berlebihan justru meningkatkan risiko serangan jantung dan serangkaian masalah di organ jantung lainnya. Apalagi untuk Pak Beni yang sudah menderita sakit jantung. Adapun untuk opsi D juga pernyataan yang salah ya gen, karena mengkonsumsi untuk penderita jantung harus ditakar atau seimbang, tidak serta-merta harus bergizi tinggi, tapi disesuaikan dengan jumlah kalori yang dibutuhkan. Again, ini untuk penjelasan jawaban soal nomor 10 kita ini. Kita sekarang masuk ke soal esai gen. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama, yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya gen, biar gen sukses makin semangat lagi ngejelasinnya. Jika sudah, kita lanjut. Salah satu fungsi darah adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah ternyata masih ada banyak fungsi darah yang lain. Sebutkanlah fungsi darah yang lainnya. Bagian untuk soal esai pertama ini rumusan masalahnya sangat jelas, yaitu menanyakan tentang apa saja fungsi darah selain sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sehingga untuk menjawab soal ini kita bisa gunakan tambahan rujukan dari halaman 255 dan tentunya bisa opsi dari buku lain atau Mbak Google untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai fungsi darah, karena di buku pada halaman tersebut cukup minim informasi. Again, perhatikan penjelasan berikut. Darah memiliki fungsi penting bagi kesehatan manusia. Selain mengangkut oksigen dan karbon dioksida, darah memiliki fungsi antara lain, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada fungsi pengangkutan atau transportasi. Nah, darah menyuplai nutrien atau nutrisi yang dibutuhkan sel. Nah, fungsi darah yang berkaitan dengan pengangkutan yaitu mengangkut berbagai macam zat-zat makanan, sisa-sisa metabolisme, hormon, enzim-enzim, dan antibodi. Kemudian berkaitan dengan fungsi perlindungan atau proteksi. Nah, fungsi perlindungan darah dilakukan terutama oleh trombosit pada proses pembekuan darah dan menutup luka. Selain itu dilakukan oleh leukosit yang mana sifatnya adalah fagositik atau memakan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan untuk produksi antibodi. Kemudian berkaitan dengan fungsi pengaturan atau homeostatis. Darah juga berperan dalam usaha agar kondisi tubuh ini bisa mencapai keadaan yang seimbang dengan kondisi lingkungan. Nah, beberapa hal yang berhubungan dengan darah diantaranya adalah pertama pengaturan kandungan air jaringan. Jadi perubahan pasif dan pengaturan atau regulasi sebagian besar bergantung pada komposisi darah. Kemudian pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, yang mana air yang berada pada plasma darah akan menyerap kelebihan panas yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh. Nah, kemudian terakhir adalah pengaturan keasaman pH. Ini juga berkaitan dengan proses pengaturan pH pada darah dilakukan oleh garam anorganik, protein plasma, dan sel-sel. Jadi ini untuk jawaban dari soal nomor 1 ini gen. Jika dirasa kurang, kalian bisa tambahkan, dan jika dirasa kepanjangan, kalian bisa singkat lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 2. Mengapa jumlah sel darah merah orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan lebih banyak daripada orang yang tinggal di dataran rendah atau pantai? Ingat bahwa pada daerah dataran tinggi tekanan darah dan kadar oksigennya lebih rendah apabila dibandingkan dengan dataran rendah. Bagian untuk soal nomor 2 ini meskipun soalnya terasa panjang, tapi pada intinya pokok masalahnya yang ditanyakan adalah mengenai mengapa jumlah sel darah merah orang pegunungan lebih banyak daripada jumlah sel darah merah orang pesisir. Kok bisa beda? Apa alasannya? Nah, ini yang kita coba cari penjelasannya gen. Nah, kalau di soal sekilas juga ada pernyataan yang dapat membantu kita menjawab soal ini gen. Nah, untuk rujukan ternyata di buku tempat soal ini berada ini tidak ada gen. Nah, untuk penjelasan yang bisa kita pakai untuk menjawab soal ini, sehingga mau tidak mau ya kita bisa pakai buku lain atau pakai Mbah Google untuk bantuan. Again, perhatikan penjelasan berikut. Jumlah sel darah merah atau eritrosit orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel darah merah eritrosit orang yang tinggal di dataran rendah atau pantai adalah karena pada daerah dataran tinggi atau pegunungan kadar oksigennya rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh memproduksi banyak eritrosit atau sel darah merah. Sebaliknya pada daerah dataran rendah atau pantai,
kadar oksigennya tinggi, sehingga dengan eritrosit dalam jumlah yang normal pun sudah dapat memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Jadi ini sejalan dengan peran hemoglobin dalam sel darah merah atau eritrosit yang mempunyai daya ikat terhadap oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Kita masuk ke soal nomor 3. Jelaskan proses peredaran darah yang terjadi pada tubuh. Bagian penjelasan untuk soal nomor 3 ini telah kita bahas sebelumnya di soal pilihan ganda nomor 7. Sehingga langsung kita jawab saja ya gen, karena rumusan masalah jelas dan rujukan pun ada di buku. Bisa temukan di halaman 267. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Jadi perlu diketahui gen bahwa setiap beredar darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah ganda tersebut dikenal dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi kita tulis 2 macam peredaran tersebut ya gen. Untuk sistem peredaran darah kecil merupakan sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, urutan peredaran darah dimulai dari jantung atau bilik kanan, kemudian pembuluh nadi arteri paru-paru, kemudian sampai ke paru-paru, kemudian menuju ke jantung dengan melalui pembuluh balik atau vena paru-paru, kemudian masuk ke jantung melalui serambi kiri. Setelah peredaran darah kecil ini membawa darah kaya oksigen ke jantung, maka darah ini akan beredar pada sistem peredaran darah besar. Nah, kemudian untuk sistem peredaran darah besar merupakan sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri jantung setelah darah tadi melalui atau kembali dari paru-paru. Kemudian darah ini akan menuju seluruh tubuh melalui aorta tubuh, yaitu pembuluh nadi tubuh, menuju berbagai jaringan untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dan darah kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava atau pembuluh balik dengan membawa zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida ya. Kemudian dimulailah lagi sirkulasi darah kecil yang dimulai dari jantung bilik kanan. Begitu seterusnya sirkulasi peredaran darah ini terus berputar dalam tubuh gen. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 3 ini. Kalian bisa tambahkan jika dirasa kurang atau dikurangi jika dirasa kepanjangan. Oke kan? Kita lanjut. Kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan terlebih dahulu soal yang panjang ini kan. Bulani pergi ke dokter untuk melakukan pengecekan tekanan darahnya. Setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, dokter mengatakan bahwa tekanan darah Bulani pada saat itu adalah 110/90. Jelaskan maksud dari hasil pengukuran tekanan darah tersebut. Tuliskan jawabanmu dengan mengaitkan tekanan darah dengan kondisi pembuluh darah pada saat itu. Bagian untuk soal nomor 4 ini, fokus masalahnya adalah menanyakan tentang 2 hal yang saling terkait. Pertama, bagaimana maksud dari hasil pengukuran tekanan darah Bulani. Dan kedua, menanyakan tentang apa kaitan tekanan darah dengan kondisi pembuluh darah saat itu yang menyebabkan tekanan darah dapat dihitung untuk mendapatkan hasil pengukuran. Oke, untuk rujukan dari buku pegangan IPA tempat soal ini berada tidak ada, sehingga kita perlu gunakan rujukan lain, bebas dari mana. Jadi langsung kita jawab saja. Perhatikan penjelasan berikut. Ketika mengukur tekanan darah akan tertera 2 angka. Nah, angka atas atau angka pertama disebut angka sistolik. Dan angka bawah atau angka kedua disebut angka diastolik. Nah, tekanan Bulani saat diperiksa adalah 110/90 mmHg. Jadi lanjut, tekanan darah sistolik adalah nomor yang pertama atau teratas. Tekanan darah sistolik Bulani adalah pada angka 110. Ini merupakan tingkat tertinggi yang tercapai dari tekanan darah ketika jantung berdetak atau saat bilik jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Saat darah melewati pembuluh darah pada pergelangan tangan menuju ke bawah atau ke jari-jari untuk pertama kalinya dan akan terdeteksi pada alat tensimeter tercatat sebagai tekanan sistolik. Jadi saat alat tekanan dikendorkan pada pergelangan tangan yang habis ditekan itu, maka saat itu pertama kali darah akan melewati pembuluh darah tepat di bawah alat tensimeter sehingga bisa terbaca baik secara otomatis atau kalau kita menggunakan alat sphygmomanometer, ya kah namanya itu, saya lupa juga yang tersambung ke telinga biasanya akan terdengar suara detak. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah angka kedua atau angka di bawah. Tekanan darah diastolik Bulani adalah pada angka 90. Nah, ini adalah tingkat terendah yang tercapai
oleh tekanan darah pada saat jantung terasa rileks di antara detakan atau tekanan saat bilik relaksasi dan mengisi darah. Tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi. Nah, di saat inilah darah akan melewati pembuluh darah pada pergelangan tangan untuk kedua kalinya untuk kembali ke jantung dan akan terdeteksi kembali pada alat tensimeter tercatat sebagai tekanan diastolik. Ini untuk jawaban soal nomor 4. Kita masuk ke soal esai terlahir gen. Soalnya adalah sebagai berikut. Mengapa sebaiknya seseorang itu tidak merokok? Hubungkan dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Bagian ini adalah soal terakhir, jadi harus kita jawab dengan penuh semangat ya, karena tugasnya sudah hampir selesai. Jadi ayo kita jawab sama-sama. Nah, untuk masalah di soal ini sudah jelas ya gen, dan untuk rujukan kalian bisa temukan pada halaman 274. Langsung kita jawab aja dengan menggunakan rujukan dari halaman tersebut. Gen, jadi langsung disalin aja. Jadi alasan utama adalah karena merokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memacu kerja jantung semakin lebih cepat lagi. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu tentunya resiko penyakit jantung dan stroke. Perokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bukan perokok. Again, ini untuk jawaban dari soal nomor 5 ini sekaligus menutup sesi bahas soal kita kali ini. Oke sahabat gen, demikian pembahasan kunci jawaban uji kompetensi bab 6 IPA kelas 8 semester 1. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya ya gen dengan cara klik like dan subscribe agar yang sukses lebih semangat lagi untuk membuat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.